berikutnya diterima dengan Islamnya dengan banyak perjuangan kita ya untuk hadir di tempat-tempat demikian, tempat seperti ini itu bukan suatu hal yang mudah, karena ketika kita berniat kemudian kita berazam bersungguh-sungguh untuk menghadirkan kebaikan, itu godaannya sangat luar biasa. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, mengizinkan kita untuk mendapatkannya, itu adalah anugerah buat kita yang mudah-mudahan kita bisa pelihara, kita jaga, karena tidak semua mendapatkan itu. Jadi yang hadir di sini bukan karena kebetulan. Kalau guru-guru kami ya di pengajian bilang, yang hadir di sini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi adalah berkat bimbingan Allah. Allah berikan hidayah, dan ini adalah orang-orang yang Allah pilihkan untuk mendapatkan kebaikan. Jadi nggak mudah, karena tergeraknya hati itu memang Allah yang menggerakkan. Ketika itu mantap, ya, hidayah taufiknya itu adalah suatu anugerah yang luar biasa, dan itu yang harus kita pelihara, kita jaga. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah menjaga ketetapan hati kita dalam hal yang demikian, hal kebaikan, mencari pahala yang banyak buat kebaikan akhirat kita, walaupun mungkin tidak terlihat langsung. Kebaikan itu tidak terlihat langsung, sama maksiat juga tidak terlihat langsung. Kalau dulu kita sering dibilang kalau misalnya orang berbuat buruk ada jerawat tumbuh, mungkin wajah kita akan penuh dengan jerawat karena banyaknya keburukan yang kita lakukan. Allah sembunyikan, ya, Allah sembunyikan itu. Pahala juga Allah sembunyikan. Karena kalau Allah tampakkan, maka orang kita nih yang melihat pasti akan dengan mudah hadir ke tempat-tempat yang baik. Tapi disembunyikan itu, dan itulah kenapa dibilang yang hadir di tempat-tempat demikian seperti ini adalah orang-orang yang Allah pilih, gitu ya, bukan sembarangan orang. Allah menghendaki kita kebaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, senantiasa mawas diri bahwa hidup kita ini memang perlu bekal untuk kehidupan yang lebih kekal nanti, dan bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi akhirat adalah tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Nah, kita mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu mata hati kita bahwa hidup dunia ini hanya cuma sekedar mencari ladang ibadah, ya, mencari menanam, ya, darul amal, menanam kebaikan terus, dan nggak putus-putusnya kita berjuang, karena memang setiap kali selesai urusan maka akan muncul urusan yang baru lagi. Jadi kalau kita bilang ada urusan ini, ya pasti, karena urusan nggak pernah selesai. Kalau kita bilang nunggu urusan selesai, ya mati, gitu. Jadi kalau bilang mau ngaji ada urusan, mau ngaji, mau sedekah ada urusan, segala macam. Memang siasatnya setan demikian. Mudah-mudahan kita bisa jaga, kita pelihara bekal-bekal yang kita dapat dari sebelum-sebelumnya, kita bisa kumpul di sini. Mudah-mudahan kita bisa amalin. Nah, itu yang paling penting, karena ilmu itu bukan untuk kita kumpulin aja, apalagi kita pamerin ke orang, enggak, tapi untuk kita amalin buat diri kita, utama buat diri kita. Kemudian ketika kita udah amalkan, kita sebarkan wajib ke yang lainnya, keluarga kita minimal, orang-orang terdekat kita, dan seterusnya. Salawat serta salam senantiasa tak lupa kita curah limpahkan kehadiran junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua adalah umat beliau yang akan mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita libur istirahat 3 bulan, ya, lumayan lama gitu ya, kita banyak hal yang kita dapat, banyak hal banyaklah yang kita temui dalam kurun waktu itu. Tapi ketika kita kembali ke sini lagi, kita refreshing lagi nih, ingat-ingat lagi bahasan kita tentang mengenai bagaimana kita membersihkan
diri ibadah kita ya dari segala macam kekotoran-kekotorannya. Dan ini perlu kesungguhan karena memang tidak mudah, perlu kesungguhan. Ketika kita membersihkan diri kita aja, kalau kita cuman bersihinnya secara asal-asalan gitu kayak orang apa namanya, kalau kita bersih kayak orang capung cebok gitu, sama orang yang bersih secara detail dengan sabun dan segala macam, itu akan beda. Effortnya luar biasa, memang kita harus kerja keras untuk membersihkannya, tapi hasilnya juga berbeda. Keseriusan itu nanti yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kesungguhan itu bukan dari hasil pekerjaan kita, tapi kesungguhannya. Hasilnya udah pasti, kalau misalnya itu sungguh-sungguh pasti baik. Marilah sebelum kita mulai melanjutkan bahasan kita baca Fatihah dulu. Kita niatkan untuk diri kita pribadi. Kemudian kita niatkan juga untuk orang-orang tua kita, anak-anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melihara iman Islam kita. Allah kuatkan kesabaran kita dalam beribadah, ya, menjaga istiqomahan kita dalam beribadah, menjauhi segala larangannya, dan istiqomahan kita dalam menambah ilmu pengetahuan agama sebagai bekal kita nanti di yaumil akhir, menyempurnakan amalan kita. Dan juga kita niatkan untuk guru-guru kita, khusus guru-guru kita yang sudah mengajari kita dari mula pertama kita mengenal agama, ya, dari mengajarkan alif, bata, sa, dan seterusnya sampai kita sekarang ini. Mudah-mudahan Allah terima amal-amal ibadah mereka, Allah berikan manfaat, ya, buat mereka di alam barzah, dalam kuburnya, dan sebagai pahala yang mengalir terus-menerus hingga yaumil akhir. Dan Allah akan tempatkan mereka di tempat yang mulia, yang tinggi, ya, dampingan dengan para anbiya, ulama, dan seterusnya. Ya hadhihi niyah wa likanatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh bi haji mursadan bila niat oleh Nabi Muhammad rahmah kita aja buat terbian maksud saja pada tasbih siapa yang maksud khususan ila ruh ya Abdullah Syekh Sunnah al-Marhum ya Rashid ibn Syekh Sunnah ya Abdul Rahim Sunnah al-Marhum ya Abdul Rahman Abdullah Sunnah ya Muhammad Syekh Muhammad Sunnah ya Tazarul Islam Sunnah al-Marhum ya Sarif Musa Sunnah Allah Syekh Hazim Sunnah al-Marhum Syahliyan Sunnah Bahulil Muslimin Muslim Sunnah al-Wa Sayyidul Hamsir Sunnah al-Rahman ya Surah Syahid Sunnah Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habsi, Sunnah Habib Ali bin Abdul Rahman al-Salab, Sunnah Habib Nazir bin al-Musa, Sunnah Habib Salim bin Jidan, Sunnah Syekh Yasin bin Sa'al Farin, Sunnah Waina Muhatina, Wajdadina Jadatina, wa Amatina, wa Amatina, wa Syekhina, wa Asatizatina, Jami'al Muslimin wal Muslimat wal Mu'minin, Masyarikil Ard wal Magharibiha, Barik ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, marilah kita sedikit, ya, melanjutkan pembahasan kita tentang Syarah Minhajul Abidin. Kita terakhir membahas 3 bulan yang lalu, mungkin masih ingat, ya, tentang masalah takwa dan menjaga dalam takwa itu kita perlu menjaga anggota tubuh kita, ya, dari perbuatan dosa. Nah, seperti mana dikatakan bahwa takwa itu adalah selalu mengingat Allah, kemudian kalau kita bertakwa kepada Allah itu, ya, jadi kita menjaga diri kita jangan sampai
kelihatan oleh Allah kita berbuat maksiat di ruang dan waktu apapun gitu ya. Jadi kalau orang bertakwa itu menjaga dilihat orang apa enggak, tapi yang pasti dia berorientasi pada penglihatan Allah. Jadi jangan sampai kelihatan Allah kita berbuat maksiat dimanapun gitu. Nggak mungkin kita ngumpet juga pasti Allah lihat. Jadi makna takwa itu salah satunya itu. Jadi kita jaga jangan sampai kelihatan kalau kita berbuat perbuatan yang maksiat kepada Allah di ruang dan waktu dimanapun. Kemudian yang kedua juga makna takwa itu jangan sampai Allah kehilangan kita di suatu tempat yang Allah selalu pandang kita. Nah, itu salah satu juga. Jadi seperti taklim nih, Allah memandang, Allah hadir di tempat-tempat seperti ini, jangan sampai kita kehilangan itu gitu. Jadi jangan sampai Allah kehilangan kita, dicari kita nggak ada gitu. Di masjid Allah cari kita nggak ada, di taklim Allah cari kita nggak ada. Nah, jangan sampai kita kehilangan itu. Itu makna takwa juga, bagian dari yang bisa kita ingat-ingat ya, kita amalin. Nggak mungkin kan kalau misalnya Allah nggak ngelihat kita kalau kita berbuat maksiat, nggak mungkin itu pasti gitu, walaupun sendirian. Jadi jangan sampai kita berbuat maksiat di mana Allah melihat kita, dan jangan sampai Allah mencari kita, kehilangan kita di tempat yang biasa Allah pandang kita gitu. Nah, seperti tempat-tempat demikian nih. Nah, ini sebuah motivasi buat kita juga bahwa memang sangat berat ujian yang bagi orang-orang yang menempuh jalan ibadah itu memang berat ya. Yang kita sebutkan tadi dulu ya, ujiannya ada ujian dunia, ada manusia, ada hawa nafsu ya kan. Kemudian ada syaitan. 4 ujian ini terus menerus selalu ada pada diri kita dan senantiasa menggoda kita. Seperti mana yang telah kita bahas pada bahasan sebelumnya mengenai syaitan itu. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Iza wulida libni Adam, qaranallahu subhanahu wa ta'ala bihi malakan, wa qarana syaitanu bihi syaitanan. Wasyaitanu jasimun ala uzuni qalbi ibni Adam al-aisar, wal malaku jasimun ala uzunihi al-aiman, wahuma yad'uani." Artinya ketika iza wulida ibni Adam, ketika anak Adam dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala menitipkan. Qaranallahu, qarana itu teman ya. Allah titipin, temenin, nempelin ya. Fi uzuni qaranallahu malakan, Allah temenin dengan satu malaikat ya. Jadi setiap orang yang lahir itu Allah titipin satu malaikat. Itu yang dibilang qarin itu ada malaikat yang nemenin kita. Kemudian syaitan juga, wasyaitanu qarana bihi syaitanan. Syaitan nitipin juga satu syaitan juga. Jadi ada 2 tuh, setiap bayi lahir tuh ada 2 yang dititipin. Allah titipin malaikat, taroin, temenin. Dan syaitan nitipin setan di dalam dirinya. Nah, waktu itu kan kita pernah bahas di bab sebelumnya. Nah, itu nempel terus. Yang namanya temenan ya. Korin itu kan terus nempel ya. Dari lahir tuh. Makanya pernah ada film Korin ya, Korin itu. Jadi dia tahu persis apa diri kita karena lahir udah ada tuh. Setan nempel. Fasaiton, dan setan itu jasimun, nempelin ala uzuni ibni Adam, atas ala uzuni qalbi ibni Adam, dari kuping hati.
sebelah al-aisar, sebelah kiri. Jadi setan nitipin nempelin itu ya, nempelin setan itu yang tadi ditemenin itu di sebelah hati yang sebelah kiri gitu ya. Kemudian wal malaku dan malaikat itu jasimun nempelin juga tuh ya, fi uzunihi di kuping hatinya, hati kita, hati manusia, al-aiman sebelah kanannya. Fahuma dan keduanya yaduaniha, keduanya menyerukan bisikannya, menyerukan ajakannya. Nah, jadi ini dua makhluk yang dititipkan Allah dan setan nitipin itu, dua-duanya selalu membisikkan ajakannya masing-masing. Jadi jangan heran kalau di dalam diri kita suka bergejolak hati ya. Hati kita kan ada kuping kiri, kuping kanan tuh. Nah, anggaplah kuping kita nggak tahu belah mana kuping kiri, belah kanan. Tapi perumpamaan demikian, ada hati itu ada kupingnya. Jadi kita bisa dengar. Yang bisikin baik, bisikin buruk. Nah, kalau kita dapat kebaikan, bisikin sebelah kanan itu berarti malaikat yang bisikin. Nah, kalau kiri itu berkecamuk terus, karena dijelaskan dalam kitab ini juga bahwa hati itu selalu bergejolak. Lebih cepat gejolaknya dibanding gejolaknya air yang mendidih. Air yang mendidih kan lubuk. Itu lebih cepat dari itu. Makanya jangan heran kadang orang bisa berubah pikiran secepat mungkin. Dari baik jadi buruk. Atau sebalikannya, dari yang buruk banget jadi baik luar biasa. Karena bergejolaknya luar biasa. Kalau dia ikutin itu, bisikan yang baik, ya alhamdulillah bisa selamat. Tapi kalau dia ikutin bisikan buruk, maka burukan yang didapat. Jadi salah satu tuh yang kita masuk dulu di bab yang godaan syaitan itu ya, salah satunya. Dan biasanya setan itu ditemani oleh hawa nafsu. Karena hawa nafsu mengajak keburukan. Innan nafsa la'amaratun bisu. Kalau udah setan temenan hawa nafsu, udah susah, artinya berat gitu ya kita melawannya, karena hawa nafsu itu nempel ada dari bagian diri kita yang kita nggak bisa buang, sedangkan setan di luar bagian diri kita masih bisa kita tentang, kita lawan. Tapi kalau hawa nafsu itu nempel dan nggak bisa dibuang, cuma bisa dilemahkan. Caranya tadi ya dengan kita banyak berzikir, dijelaskan juga dalam kitab ini, inna zikrullah semua zikir pada Allah itu pada setan seperti luka pada anak Adam, seperti luka pada kita manusia. Jadi kalau misalnya kita zikir Allah, maka setan itu terluka. Berarti kan kalau dia terluka dia agak lemah gitu ya. Makanya banyak zikir tuh. Kayak kita kadang-kadang kalau tahlil ya malam Jumat, biasain tuh malam Jumat tahlilan, karena itu sama zikir juga. Itu zikir yang mingguan gitu. Hariannya kita habis sholat zikir, jangan sampai kita nggak zikir, supaya setannya melemah dan dia menggoda kita nggak terlalu kuat. Kalau kita jarang zikir, ya khawatir setannya semakin kuat, bisikannya semakin kuat, akhirnya bisikan malaikat nggak terdengar sama kita gitu ya. Sekarang lagi banyak nih ya, karena hawa nafsunya luar biasa gitu ya. Kita lihat ya di negara kita ya lagi zaman sekarang nih, lagi haus kekuasaan, hawa nafsu tuh kan, bisikin syaitan. Akhirnya apa? Melakukan sesuatu. Jangankan itu ya udah melanggar akhlak dan segala macam, udah nggak malu gitu. Karena udah kuat bisikan setannya dan hawa nafsunya mengikutinya. Sedangkan bisikan malaikatnya diabaikan. Ini bahaya. Nah, salah satunya supaya kita bisa melakukan itu satu zikir. Yang kedua, kita bermohon pada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa melemahkan, menolong kita dari godaan syaitan. Kemudian makanya ketika kita baca Quran apa segala macam kan dianjurkan, disunahkan untuk baca auzubillah minasyaitonirrajim. Kita marah juga begitu. Karena setan itu bisa dilemahkan, atau kita bisa mohon pertolongan kepada Allah. Dengan pertolongan Allah itulah setan bisa dikalahkan. Karena kita nggak bisa ngalahin setan sedemikian mudahnya ya.
Karena memang setan diizinkan untuk menggoda kita sampai akhir kiamat, sampai akhir kita udah meninggal, setan masih ada gitu ya. Korinnya juga masih nempel, setannya ada. Nah, itu yang kita perlu kuatkan dalam diri kita, bahwa nggak mudah gitu ya. Makanya kita bilang ngumpul-ngumpul gini, kita tadi kan ngobrol gitu ya, segala macam itu. Ya memang begitu. Jangankan kita nih yang kumpulan nggak besar gitu ya. Kumpulan yang besar pun bisa tiba-tiba sepi gitu ya. Karena apa? Ya itu. Alasannya macam-macam. Padahal ketika kita udah berusia 50 ke atas ya, seperti kita sekarang, itu sebenarnya udah nggak boleh ada alasan lagi untuk berbuat baik. Karena apa? Tinggal sedikit lagi waktu kita. 60 tahun, 10, kalau kita diberi umur Allah panjang, maka akan selesai. Nah, 10 tahun itu waktu yang pendek. Ngumpulin bekal itu nggak gampang gitu ya. Nah, kalau kita sholat, misalnya nih ya, kita sholat, umur kita cuman 10 tahun, ini analogi aja, 10 tahun. Gimana ngejarnya tuh? Maksiat kita panjang, dari umur balik sampai 40-50 masih berbuat maksiat misalnya gitu. Kan kalau dihitung dosanya banyak banget. Nggak nutup ibadah kita. Sedangkan sholat kita belum tentu itu sholat yang makbul, yang diterima oleh Allah. Bisa jadi banyak cacat dan kekurangan. Bagaimana cara menutupinya? Gampang. Kalau guru-guru kita kan suka bilang, datang ke majelis ilmu, maka pahalanya itu seperti 1000 rakaat sholat sunnah. Untung nih, kita nggak perlu ngerjain sholat sunnah 1000 rakaat, tapi kita udah dapat gitu. Nah itu umur kita mendingan begini nih, datang ke taklim, datang ke tempat majelis zikiran segala macam, maka pahalanya itu luar biasa. Seperti pahala juga orang yang menyembuh orang sakit, 1000 orang sakit, kan nggak gampang. Jadi nabungnya begitu tuh. Karena emang udah tinggal sedikit banget waktu kita gitu. Nah kalau kita, ya udah gue sholat, gitu. Gue kumpulin ya mudah. Nggak cukup gitu, nggak cukup. Makanya datang ke tempat yang ada bonusnya. Ini ada bonusnya nih. Kita datang di sini ada bonusnya. Bonusnya apa? Dapat tadi pahala 1000 seperti 1000 rakaat sholat sunnah. Kemudian 1000 kali kita jenguk orang sakit. 1000 kali kita seperti nganter jenazah, pahalanya luar biasa. Kalau kita nganter jenazah aja, pahalanya itu seperti kita mendapatkan satu gunung Uhud ya. Jadi pahalanya luar biasa, 2 kali. Jadi luar biasa. Jadi buat kita nih yang udah tua, gitu, kita kan tua ya, anak udah pada gede. Karena udah ada yang mau punya cucu nih ntar lagi kan. Kita udah nggak muda, jadi jangan berangan-angan untuk ya umur seperti ya, intinya gitu ya, nggak perlu berambisi terlalu jauh ya, terlalu jauh, karena memang itu bukan tujuan kita. Ingat akhir dunia itu bukan tujuan kita. Dunia ini cuma sekedar lewat, cuma sekedar buat bekal. Nah akhirat itu tujuan kita, karena memang itu tempat kita yang kekal, yang terakhir. Jadi jangan sampai kita nggak bawa bekal yang banyak itu ke sana. Itu aja sih. Makanya teman-teman juga digemar-gemarin ya untuk hadir di taklim, karena memang pahalanya luar biasa. Kita mungkin nggak usah pakai argumen yang ini deh, pakai hadis aja deh gitu. Udah, kalau datang ke taklim itu pahalanya sekian. Lu bisa nggak ngumpulin di rumah? Lu sholat berjamaah gitu misalnya, belum tentu pahalanya bisa dapat 1000 rakaat sholat sunnah. Dan itu mutlak dapat sholat sunnah yang sempurna. Belum tentu kita sholat sendiri kan sempurna. Kalau itu udah pasti, karena sholat sunnah yang sempurna, yang 1000 rakaat itu kita dapat langsung. Jadi saya datang-datang ke taklim lah, sering-sering taklim gitu. Pertama juga, yang kedua taklim pengajian itu ya, yang guru-guru saya pernah bilang, walaupun seolah-olah nggak ada maknanya nih, maksudnya ini bahasan kayaknya nggak penting apa segala macam, datang aja. Karena satu waktu pasti ada hikmah. Padahal mungkin tuh guru nggak jelasin tentang diri kita gitu. Tiba-tiba ada lagi dia lontar mutiara hikmah dari mulutnya, dan itu persis apa yang kita alamin. Jadi kita dapat solusi dari kehadiran kita gitu. Walaupun mungkin tuh guru nggak tahu kita punya masalah, tapi Allah berikan hidayah itu melalui ucapan
guru-guru kita itu, nah kena banget sama gue nih, gitu. Langsung kita berubah. Nah, itu bonusnya. Kita bisa memperbaiki diri kita tanpa diketahui, tanpa harus kita ngomong, curhat gitu ya. Curhat dengan masalah kita, itu datang sendiri. Gitu, guru-guru menjelaskan tentang sesuatu hal, bahas tentang kita dengerin aja. Ternyata satu waktu pasti ada yang nyangkut. Itu yang saya alami ya, bertahun-tahun kita ngaji. Dapetin tuh, walaupun mungkin dapatnya nggak setiap kita kali taklim dapat, tapi suatu waktu ada dapat. Nah itu yang memperbaiki pikiran kita, memperbaiki amalan kita, akhirnya kita menjadi lebih semangat gitu ya. Nah itulah yang yang manfaat yang kita bisa dapat, salah satu. Dan banyak lagi ya keberkahan yang pasti gitu, yang pasti keberkahan udah pasti, tapi pahala juga udah pasti. Kemudian kalau ilmu belum tentu, karena orang yang datang ngaji itu nggak semuanya nyimak gitu. Ada juga yang cuman ya tadi kuping kirinya nih kuping kanan dengar, tapi kuping hatinya nggak dengar gitu. Jadi kuping hatinya nggak masuk, jadi begitu dia dengar di kuping nggak nyangkut di hatinya, jadi keluar dari kuping kiri lagi gitu. Kalau bisikan setan boleh dari kuping kiri, setan bisikin nih, kita lewatin aja. Tapi enggak, kadang-kadang bisikan setan masuk ke kuping kiri, masuk ke kuping hati kita, jadi ngendep tuh bisikan setan biasanya. Ya, macam-macam lah gitu ya, males lah gitu, kemudian boros lah, ya begitu dah gitu. Macam-macam yang kita sering bicara, hati kita tuh sering bicara. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan kebaikan. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah mendaki kebaikan, hidayah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memberikan kefakihan, Allah memberikan kefahaman dalam urusan agama.